Anda kembali di Lansok, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, ada Dr. Agus, dan juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Pak Emmanuel Lakalina. Saya ke Pak Emmanuel terlebih dahulu sebelum saya ingin meminta closing statement dari Dr. Agus. Pak Emmanuel, sejauh ini koordinasi dari DPR dan juga pemerintah terkait dengan tindak lanjut adanya obat COVID-19 yang beredar ilegal ini seperti apa, Pak Emmanuel? Ya, tentu kita mendorong agar pemerintah, Kementerian Kesehatan, Badan POM betul-betul mengecek di lapangan, memastikan bahwa obat-obatan yang beredar di lapangan itu betul-betul sudah melalui berbagai proses, ya, izin edar, kemudian juga dilakukan oleh perusahaan yang memang sudah benar-benar memenuhi syarat, sehingga ketika itu beredar di lapangan, di apotik, di rumah sakit, di toko obat, ya sesuai dengan kategori status pasien tadi itu, benar-benar memang mereka sudah dalam posisi, si obat-obat ini sudah dalam posisi memang betul-betul siap edar dan memenuhi syarat. Ya. Yang kedua, tentu kami juga mendorong agar untuk obat-obat yang kategorinya itu di luar yang berat dan kritis tadi itu, ya, untuk obat antivirus itu, yang dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh, kami sudah mendorong agar diutamakan bagi obat modern asli Indonesia. Selain tentu vitamin C yang dari berbagai produk pabrikan farmasi, ya. Tapi juga kami dorong agar betul-betul obat modern asli Indonesia, herbal-herbal kita yang memang punya kemampuan meningkatkan imunitas tadi itu juga betul-betul didorong untuk dipakai oleh baik itu oleh masyarakat atau oleh program pemerintah dari kabupaten kota, provinsi maupun sampai pusat. Yang ketiga, Mbak, menurut saya yang penting adalah yang salah satu persoalan mendasar kita dalam penanganan COVID-19 adalah hoax informasi. Yang juga dalam kaitan obat ini juga ada namanya hoax obat COVID. Nah, menghadapi hoax ini yang saya kira juga pekerjaan kita berikutnya, di mana edukasi, informasi, komunikasi dari para otoritas terkait, ya, baik Badan POM tadi, baik itu Kementerian Kesehatan, kami Komisi 9, teman-teman tenaga kesehatan, ya, Dr. Agus dan teman-teman dari tempat profesi yang lain, harus betul kita lakukan secara masif, ya, melalui TV, radio, online, mana-mana tempat gitu. Intinya selalu mengingatkan masyarakat bahwa publik bahwa kita ini harus betul-betul mendengarkan informasi dari otoritas yang benar, baru kemudian kita bisa memilih dan membeli dan menggunakan obat-obat COVID ini sehingga kita terselamatkan. Karena juga kami tahu persis bahwa karena banyak yang online ini beredar, ada obat yang memang itu dipalsukan untuk kemudian mendapatkan keuntungan dan akhirnya orang yang minum itu justru tidak sembuh atau malah makin sakit. Nah, ini yang kami minta betul-betul peran dari pemerintah, Kementerian Kesehatan dan Badan POM, khususnya Badan POM, dari mulai pusat sampai ke daerah ini, untuk memastikan bahwa penggunaan obat ini benar dan peredaran dan juga di lapangan juga berlangsung dengan benar. Demikian, Mbak. Jadi benar-benar harus perlu peran aktif dari masyarakat juga untuk melihat, ya, informasi mana yang benar-benar bisa dikonsumsi, obat apa yang baik begitu untuk obat COVID-19 dan juga mana yang tidak, ya. Perlu partisipasi aktif dari masyarakat. Oke, saya ke Dr. Agus. Dr. Agus, tadi Pak Emmanuel katakan bahwa dari DPR sendiri juga mendorong bagaimana obat herbal di Indonesia ini juga digunakan. Nah, dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sendiri seperti apa perkembangan terkait dengan obat herbal ini? Ya, kami di dalam pedoman tata laksana COVID-19 yang revisi 2 yang keluar Agustus 2020 bersama PDPI, Papdi, Perki, IDAI maupun Perdatin, disampaikan di sana bahwa obat-obat asli Indonesia atau OMAI itu sudah kita masukkan di dalam protokol di dalam penanganan pasien COVID-19 tanpa gejala dan COVID-19 yang derajat ringan. Kita bisa berikan itu sebagai obat-obat yang mensupport untuk meningkatkan imunitas. Itu sudah ada di dalam pedoman kita. Baik, terima kasih Pak Agus. Bagus. Oke, berarti koordinasi. Sama-sama, Pak. Ya, berarti koordinasi juga dari pemerintah, DPR, dan juga dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sejauh ini masih terus jalan, ya, Dr. Agus dan juga Pak Emmanuel. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Lansok. Kita harapkan pastinya obat herbal ilegal ini tidak lagi beredar di masyarakat dan juga masyarakat bisa lebih teredukasi terkait dengan obat mana yang paling cocok atau paling baik digunakan untuk pasien COVID-19. Terima kasih Pak Emmanuel dan Dr. Agus, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Lansok siang Pak Melki.